3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu penguji uji kompetensi PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Yuli Tri Astuti, guru IPA di SMP Negeri 55 Palembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas dengan materi fenomena alam listrik statis kelas 9. Berikut video pembelajaran saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat semua. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, kami doa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin.
cuaca kita hari ini memang semasa ini memang sering hujan, kemudian panas, itu menimbulkan penyakit ya. Jadi jaga kesehatan di rumah ya. Nah baik, di sini ibu ingin memberikan semangat dulu pada pagi hari ini. Sepertinya ada yang mengantuk pagi-pagi ya. Kita kasih semangat dulu ya. Jadi nanti ibu berikan bel ya, semangat. Ibu bilang 94, kalian sebutkan nilainya. Baik, 94. Oke, ulangi ya, semangat lagi ya. 94. Oke, jadi semoga pada hari ini pembelajaran kita membuat kalian bersemangat dan memiliki kreativitas seperti ini. Oke ya. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini ibu mau memberikan pengetahuan awal dulu ya kepada kalian berupa soal. Jadi di sini ibu minta kalian mengerjakan soal, ibu kasih waktu 5 menit, lebih kurang 5 menit. Latihan pengetahuan awalnya, jadi ibu lihat ada yang sudah beberapa orang yang sudah paham, ada yang masih butuh pembelajaran lagi ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai listrik statis ya, listrik statis. Masih ada yang ingat muatan listrik itu ada berapa macam? Oke, masih ingat semua ya, apa saja? Positif dan negatif. Oke, bagus, pintar ya kelas ini ya. Nah, jadi di sini ibu ada membawa apa ini ya? Apa ini? Mika. Mika ya. Coba ibu mohon bantuannya satu orang. Siapa yang bersedia? Bintang, bintangnya mau bersedia sendiri. Oke. Bagaimana? Ya, jadi tadi temannya sudah melakukan sedikit praktek ketika plastik mika ini didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, apa yang terjadi? Ya, kertas kecil itu akan menempel. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Iya, jadi elektron dari mesin pembuatnya itu dia berpindah ke kertas mika ini, jadi dia bisa menempel, kertas kecil ini bisa menempel pada kertas mika. Ya. Bagaimana kalau jumlah elektron itu mengalir sangat besar? Bagaimana kira-kira? Ya, apa bisa? Akan terjadi petir. Oke, kita lihat ya. Kita lihat video berikut ini. Petir merupakan kilatan cahaya di langit kemudian disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Akibat dari sambaran petir ini pun bisa jadi sangat membahayakan, guys. Inilah sambaran petir paling dramatis yang terekam kamera pilihan The Shiny Peanut. Tadi itu kalian sudah memperhatikan video. Apa yang kalian bisa lihat dari video tersebut? Coba, ya. Petir menyambar pohon pinus. Oke, bagus. Yang lain? Ari? Petirnya menyambar pohon kelapa. Oke, bagus. Yang lain? Siapa lagi? Ya. Iya,
menyambar pohon kelapa dan mengeluarkan asap. Oke, terima kasih ya, bagus ya. Jadi di situ elektron tadi kalau dia berpindah secara terlalu besar, dia akan menyebabkan petir ya. Tuh. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan pengamatan gambar, literasi dan diskusi bersama kelompok, peserta didik dapat menganalisis peristiwa fenomena alam petir dengan tepat. Sedangkan yang kedua itu melalui kegiatan pengamatan, literasi dan diskusi bersama kelompok, peserta didik dapat menganalisis bahan yang digunakan pada penangkal petir. Nah, ini nanti yang kita akan pelajari ya. Nah, di sini untuk penilaian ada 3 penilaian yang akan Ibu berikan di sini. Yang pertama itu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu tes tertulis ya, secara tes tertulis atau mungkin nanti kita gunakan kuisis ya. Kemudian penilaian sikap ya, penilaian sikap di sini Ibu nilai itu berdasarkan sikap kalian selama pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga itu keterampilan ya. Untuk keterampilan ini juga secara observasi, jadi dilihat bagaimana kalian di kelompoknya, apakah kreatif ya, kemudian sama kelompoknya aktif, bagaimana merumuskan simpulan ya, kemudian mempresentasikan seperti itu ya. Penilaian untuk kegiatan pada hari ini. Nah, di sini coba kalian amati gambar ini. Coba itu ada berita ya, ada kabar berita di Detik News. Coba baca. Maulidian, baca ya. Terus. Tidak kelihatan minusnya ya. Oke. Ya, di situ ada kabar 2 rumah tersambar petir di Tasikmalaya, 1 orang luka bakar. Itu rumah itu tersambar petir ya. Jadi mungkin rumah itu tidak ada suatu alat yang bisa membuat rumah itu tidak tersambar petir. Kemudian gambar yang kedua, coba Arif, apa itu gambarnya? Apa? Jelaskan, kelihatannya teguh. Petir menyambar, oke, menyambar suatu bangunan ya, menyambar suatu bangunan, mungkin bisa gudang ya, seperti itu ya. Nah, di sini petir itu disebut juga apa? Iya, jadi kita sering menyebutnya petir itu kilat atau halilintar ya. Petir itu biasanya terjadi pada musim penghujan. Nah, satu sambaran petir itu memiliki energi yang sangat besar. Jadi satu sambaran petir itu memiliki energi sekitar 10 sampai 15 juta volt ya, bukan 10 saja tapi juta sudah volt ya. Jadi dia bisa menghidupkan lampu sekitar 150.000 lampu ya, seperti itu. Nah, di sini dari gambar dan fakta petir ya, kira-kira rumusan permasalahannya apa yang bisa kalian buat? Dari siapa angkat tangan? Buat perangkat petir. Oke, yang lain? Oke, agak besar sedikit. Bagaimana supaya sebuah bangunan tidak tersambar? Iya, jadi bagaimana ya supaya rumah atau bangunan itu tidak tersambar petir ya. Jadi kemarin sudah dibagikan kelompok ya. Jadi yang kelompok elektron, Ibu bacakan lagi ya nama-namanya ya. Kelompok elektron itu Asai, Abisa, Dimas, Emarin, Nabila, Tania. Kelompok proton, Amela, Andri, Deva, Yudi, Emrasa, sama Sri Utami. Kelompok petir, Arifin, Rima, Suci, Wahyu, Zakiri. Nah, jadi untuk kelompoknya seperti ini.
dua. Ya. Kemudian apa fungsinya? Lihat gambar. Jadi itu tadi kalian sudah membuat ya, menyajikan alatnya. Jadi di sini itu minta presentasi kelompoknya, ya presentasi kelompoknya. Silakan kelompok berapa yang ingin maju? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rahman dari perwakilan kelompok Newton. Di sini saya akan menjelaskan tema dari keinginan listrik. Oke, di sini terdapat rumah dan terdapat alat-alat listrik. Kemudian listrik akan disalurkan kepada batu. Nah, untuk mengecek apakah listrik itu akan mengalir lampu oleh batu, maka lampu dihidupkan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sari dari kelompok 2. Misalnya, paku diganti dengan kayu bagaimana, Pak? Misalnya paku diganti dengan kayu. Apakah bisa? Ya, jadi temannya ini bertanya, kalau misalnya digantikan alatnya itu menggunakan kayu, pakunya tadi, bagaimana bisa tidak kira-kira kelompok kalian? Bahannya itu diganti dengan kayu. Silakan diskusikan dan jawab. Waalaikumsalam.
Dinasari, apakah paku dapat diganti dengan kayu? Jawabannya tidak, karena kayu tidak bisa mengantarkan listrik karena kabel, dan kayu juga rentan terbakar. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, saya terima jawabannya. Terima kasih. Oke, silakan untuk kita beri aplaus karena kelompok yang lain itu perhatikan ya, perhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiawan dari kelompok elektron. Ini anggota dari kelompok elektron. Kenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Yusuf. Alatnya dihidupkan untuk aliran listriknya ke paku, lalu ke grounding atau paku kedua untuk mengecek hidupnya aliran listrik itu, yaitu ke lampu atau indikator. Sekian, terima kasih presentasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada yang tanyakan? Kelompok lain? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil ini ya, hasil dari pekerjaan kelompok masing-masing. Kita beri aplaus dulu kelima. Model ya, model penangkal listrik sederhana. Jadi di sini ibu berikan penghargaan masing-masing kelompok ya. Oke ya, terima kasih ya. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Perhatikan ke depannya, kita bahas sama-sama ya untuk klarifikasi kesimpulan. Nah sekarang bagaimana petir itu? Jadi petir itu merupakan kilatan cahaya ya yang muncul akibat perpindahan massa negatif antara awan dan bumi. Kemudian apalagi petir itu terjadi karena adanya beda potensial, ya beda potensial yang sangat besar antara dua awan atau awan dengan bumi. Nah, di sini untuk menghindari supaya rumah tidak tersambar petir dibuat apa? Iya, dibuatlah alat penangkal petir. Nah, pada model penangkal petir yang kalian buat, ya itu digunakan paku. Ini model yang ibu buat ya. Jadi digunakanlah paku, ya. Ini digunakan paku. Ini dia sebagai batang kalau misalnya ada petir, ya. Menuju ke rumah ini dia. Kemudian dihubungkan lagi ke grounding. Groundingnya ini berupa paku. Jadi aliran listriknya mengalir. Nah, bagaimana mengetahui adanya aliran listrik itu digunakannya indikatornya itu lampu. Ya, lampunya menyala berarti alirannya mengalir. Nah, sama seperti dengan penangkal petir sebenarnya. Ya, bahan untuk membuat penangkal petir itu tidak hanya sebatas paku ini ya. Jangan kalian coba-coba di rumah. Ini kalian membuat model penangkal petir, kalian buat di rumah. Mau membuat penangkal petir di rumah, coba dengan paku nanti atau dengan batang besi yang biasa. Jangan sekaligus seperti itu ya. Karena bahan yang digunakan itu dia berupa logam yang bagus dari tembaga ya. Nah, kabelnya juga itu ketebalannya itu minimal 50 mm. Nah, untuk groundingnya juga itu dia ada standarnya untuk groundingnya, tidak hanya batang biasa standarnya, jadi terbuat dari baja ya. Nah, kemudian tanahnya itu memang dibuat ya ada kandungan garamnya seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan mengenai model pembelajaran kita pada hari ini?
Tidak ada. Baik, ini Ibu kasih latihan. Ya, kita latihannya menggunakan quizzes. Coba kalian buka HP-nya masing-masing. Baik. Nah, sekarang di sini Ibu minta refleksinya, ya. Tolong gambarkan bagaimana nanti ketika Ibu bilang refleksinya, Ibu ceritakan semua ya. Ya, tolong gambarkan refleksinya. Oke ya, sudah coba diangkat bagaimana pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya atas refleksinya hari ini. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya itu nanti kalian pelajari mengenai beda potensial. Ya, bagaimana nanti untuk selanjutnya kita pelajari mengenai beda potensial. Oke, siap-siap dulu kita kuliah ini ya. Siap-siap dulu. Oke, baik ya, kita tutup ya pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya.